single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of Tibet. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Selamat dan YouTube saya Diary of Tibet. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan di like. Apabila tidak menyukainya, silahkan di dislike. Tolong di share, di komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Bagi kalian yang sudah sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. For you who are new in my channel, welcome to my channel and enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already been in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe, because subscribe is free guys. And for you who already subscribed my channel, thank you very much. I really appreciate your support. Okay, disclaimer, this is a general reading. It's also a fun reading. It could be about your energy, or it could be about your person energy, or vice versa, because energy is interchangeable. I'm here collected several random energy from different of people. So this reading, it could be resonate with you, or it may not resonate with you at all. If it's not resonate, please check out your sun, moon, rising, and Venus sign. Just take out what resonates with you, yeah. Okay. And I don't read card in reverse. I only take the card when I shuffle this deck. There will be a jumping card. That's the card that I'm going to be read. That's the card I'm going to be take and to be read. Okay. Di sini disclaimer, bacaan ini sifatnya untuk umum dan untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, bisa energi orang yang sedang dekat dengan kamu yang terbaca oleh saya, atau vice versa, karena energi itu sifatnya terbalak dan terbalik ya. Karena di sini saya menarik beberapa energi dari beberapa orang yang berbeda secara acak. Jadi bacaan ini bisa nyambung sama situasi kamu, bisa juga nggak nyambung dengan situasi kamu. Apabila nggak nyambung dengan situasi kamu, tolong cek zodiak sign-nya kalian berdasarkan sun, moon, rising, dan Venus sign. Oke. Kalau memang misalnya ini bisa disesuaikan saja bacaan ini dengan energi, aku bilang bisa disesuaikan saja bacaan ini dengan situasi yang ada di kalian ya. Okay, almost on process to post Capricorn love reading. I'm going to make Aquarius love reading. Saya lagi proses untuk naikin upload Capricorn love reading. Saya akan buat untuk Aquarius love reading. Okay, let's jump start in. But I'm going to grounding the energy first. Mari kita mulai Aquarius, tapi saya akan grounding dulu energinya ya. Bottom of the deck is 5 of Cups. Wow. Alright, hold on. Alright.
Alright, Aquarius. First card, you got Two of Swords. In here, you seem cannot see things clearly. You seem cannot decide it. Actually, you could see things clearly if you wanted to, but you simply ignored what you have to do. I mean, like, in here there is a problem, and you have to fix this problem, but you simply don't want to see it. You simply don't want to see it as a problem. You simply ignored the problem. What is it, Aquarius? Why you keep insist to deny this thing? Why you keep insist to simply ignore this thing? Why you don't make it straight? That's my question, actually. Why? Because this woman, she holding Two of Swords on her hands, one sword in one hand. Meanwhile, her eyes had been covered by a blindfold. Actually, so that's why she cannot see things. That's why she cannot see things clearly, because her eyes had been covered by a blindfold. Actually, she could take off her Actually, if she wants, she could take off her blindfold by using her hands. She could, if she wants, she could put aside the sword from her hands, and she used her hands to open up the blindfold. But instead of using her hands to open up her blindfold, she insist to hold the sword. This is all about you're the one who don't want to fix things up. You're the one who don't want to see the truth. You're the one who simply ignore the truth in here. That's why you could see things clearly, but you let yourself cannot see things clearly. You let yourself have been covered by a blindfold in your eyes. Well, it's all about choices, Aquarius. You want to see things clearly or not? It's all about choices, but every choices has its own risk, has its own consequences. Okay? Di sini kamu tuh kayak kamu dapat two of sword ya, kartu two of sword. Di sini tuh kamu kayak nggak mau ngelihat sesuatu itu sebagai apa adanya gitu loh. Kamu tuh kayak nyuekin hal ini. Kamu tahu ada masalah dan kamu tahu masalah itu harus secepatnya diperbaiki, secepatnya diluruskan. Tapi tuh kamu kayak menolak untuk meluruskan masalah itu. Kamu seolah-olah kayak membiarkan masalah itu berlarut-larut. Kamu seolah-olah kayak membuat masalah yang sebenarnya nggak terlalu rumit menjadi rumit gitu loh. You're the one who makes the simple things, the simple problem to become more complicated. You're the one who made that, Aquarius, not other people. Okay? Kamu tuh kayak apa ya? Sebenarnya gini, ini kan ada satu cewek pegang dua pedang. Satu pedang dia pegang dengan satu tangan. Karena di sini tangannya dua, jadi dia pegang dua pedang di tangannya satu-satu, gitu kan? Sementara cewek ini matanya ketutup. Sebenarnya dia bisa aja loh, kalau dia mau ya, kalau cewek ini mau, dia bisa aja loh pedangnya disingkirin dulu. Terus dia kan kalau pedangnya disingkirin kan tangannya kosong tuh. Dia bisa pakai tangan kosongnya itu membuka penutup matanya. Tapi nggak tahu kenapa ini perempuan, dia lebih kekejumuke untuk megangin pedangnya daripada naruh pedangnya sebentar lalu dia buka penutup matanya pakai tangannya. Dia lebih kekeh megangin pedangnya daripada membuka penutup matanya. Jadi dia memang membiarkan dirinya tuh buta. Dia membiarkan dirinya tuh dibutakan oleh situasi gitu loh. Padahal dia tahu yang terjadi itu memang tidak seperti itu seharusnya, nggak seperti itu gitu loh. Tapi dia membuat matanya tuh kayak buta gitu. Dia kayak nggak mau melihat sesuatu itu sebagai apa adanya masalah gitu loh. Dia kayak
menghindari gitu loh, nggak tahu ya, pokoknya dia kayak kayak nggak mau, ini orang nih kayak nggak mau menyelesaikan masalah, kayak seolah-olah orang ini membiarkan masalah itu berlarut-larut rumit gitu, jadi makin rumit gitu. Harusnya sebenarnya nggak serumit itu, tapi karena dibiarkan berlarut-larut akhirnya jadi makin rumit masalahnya. Orang ini kayak kayak apa ya, menghindari untuk konfrontasi dengan masalah tersebut. Sebenarnya itu adalah pilihan kamu sih Aquarius. Ada masalah, terserah kamu sih mau kamu selesaikan ataupun mau kamu diamkan. Tapi setiap pilihan itu pasti ada resiko dan konsekuensinya. Pertanyaan aku adalah, apakah kamu siap dengan resiko dan konsekuensinya? Resiko dan konsekuensi di sini maksudnya bukan hanya resiko yang baik ya, bisa juga itu adalah resiko yang buruk, konsekuensi terburuk. Tapi pertanyaan aku, apakah kamu siap menghadapi konsekuensi terburuk itu? Karena setiap masalah, setiap apapun pasti ada resiko dan konsekuensinya. Apalagi di sini kamu tahu di situ ada masalah, tapi kamu membiarkan masalah itu terjadi berlarut-larut tanpa ada ujung penyelesaiannya. Gitu loh. Nah, in here my question is, you know every action, every choices that you make, it has their own consequences, it has their own risk. But my question is, are you ready to facing the worst consequence that you might get? Are you ready for it? Because you're the one who should take the consequences of your action, right? Me personally, if I know there's a problem, I will fix things up directly. I don't want to make it like in too deep. I don't want to make it more complicated. Kalau aku jadi kamu Aquarius, aku tahu ini ada masalah, ya udah aku cepet-cepet selesain. Karena kalau aku biarkan gitu aja, biarkan masalah itu akan lama-lama makin ribet gitu, makin rumit. Karena sudah terlalu berlarut-larut gitu loh. Dan itu pastinya akan bikin pusing kepala sih kalau kayak gitu. Gitu. Kalau aku sih lebih pilih untuk menyelesaikan masalah itu secepatnya daripada harus dibikin rumit ya. Tapi balik lagi, semua itu pilihan. Oke, pilihan kamu. Karena ini hidup kamu yang menjalani, kamu juga yang istilahnya akan menerima konsekuensi dari setiap tindakan kamu. Because this is life. You're the one who running your own life. So every consequences you have to take it. Okay, like it or not, worse or a better consequences, you might going to deal with it. Okay, second card is King of Swords. Finally, you seem like you get clarity and you know what to do, and you do an action. Hopefully you're going to do the right action. Don't do the wrong action in here. Di sini akhirnya kamu dapat King of Swords. Sepertinya kamu setelah terjebak berlarut-larut dengan masalah ini, akhirnya kamu mendapatkan suatu kejelasan atau kejernihan berpikir, dan akhirnya kamu bertindak. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dan kamu melakukan itu. Semoga pilihan kamu adalah pilihan yang tepat ya. Semoga tindakan yang kamu perbuat adalah tindakan yang tepat. Karena kalau tindakan yang kamu perbuat ada tindakan yang salah atau tindakan yang tidak bijak, itu akan berakhir buruk dengan hidup kamu. Hopefully you make the right choices in here. You make the right action in here. If you choose the wrong choices, if you choose the wrong action, you may end up in worse of your life, in your life, okay? Third card is Page of Cups. Aquarius, there is somebody here. They came to you and asking you for apology. And maybe they're offering you their heart. I don't know who this person is, but I'm sensing this person came to you offering their heart. They also want to say apologize to you. Page of Cups, yeah, you got a Page of Cups card as a third card. Di sini kamu dapat kartu ketiga, Page of Cups.
Di sini ada orang yang sebenarnya datang ke kamu untuk minta maaf, mungkin untuk menyelesaikan masalah ini ya, mungkin. Dan orang ini juga sebenarnya menawarkan hatinya dia, menawarkan perasaan dia buat kamu. Tapi balik lagi, ini semua tergantung sama kamu terima atau enggak. It's up to you, Aquarius. You want to accept this person or not? It's up to you. But whatever you choose, whatever you want to do, you want to accept this person or not, it also has its own consequences ya. Apapun yang kamu lakukan, mau kamu terima orang ini atau tidak, tetap akan ada konsekuensi tersendiri. Dan itu harus kamu tanggung konsekuensi itu. Oke, nah benar kan? Fourth card, talking about consequences. You got the fourth card, the judgment. Judgment, aka similar with karma, similar with justice. If you do good, you will get good things in here, Aquarius. But if you do bad, you will get bad things in here. Okay? Bener kan kataku? Ini kan di sini dari tadi aku bilang konsekuensi. Setiap tindakan kamu pasti ada konsekuensinya. Nah, bener kan di sini? Bicara konsekuensi, bicara karma. Di sini ada kata the judgment sebagai kata keempat. Bicara judgment itu 11-12 dengan karma ataupun 11-12 dengan keadilan. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu tanam. Apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Gitu. Kalau kamu menanamkan kebaikan, kamu akan dapatkan kebaikan juga. Tapi kalau kamu menanamkan kejahatan, kamu akan mendapatkan karma yang buruk di sini. Nah, di sini juga tergantung nih masalahnya siapa yang memicu duluan. Mungkin orang itu berbuat salah sama kamu, tapi siapa yang memicu duluan? Kalau kamu yang memicu duluan, artinya kamu kan penyebab masalah ini sebenarnya, penyebab utama dari masalah ini sebenarnya. Orang itu hanya bereaksi sesuai dengan apa yang kamu trigger ke dia, gitu kan? Tapi kalau memang kamunya nggak kenapa-kenapa sama orang ini, kamu fine-fine aja, kamu nggak cari masalah sama orang ini, dia yang jahatin kamu ya dia akan terima karmanya. Tapi kalau kamu yang memicu masalah ini sehingga orang ini bereaksi nggak enak, tapi ujungnya kamu marah karena reaksi orang ini, ya berarti sebenarnya kamu yang salah, karena kamu yang memicu orang ini untuk melakukan suatu kesalahan kan. Kamu yang membuat orang ini bertindak sesuatu yang salah, kamu yang memicu dia. Berarti kesalahan awal itu ada di kamu karena kamu memicu dia. Nah, kalau emang kesalahannya diawali kamu, berarti kamu yang akan terima karmanya. Capricorn, Aquarius. Okay? In here, it depends on what happened in here. Maybe this person did something mistake to you, Aquarius. But it depends also. If this person could make something wrong to you, but maybe they being triggered by you. If they've been triggered by you, that's why they're making a mistake in here. It means the main problem, it comes to you. You're the one who making the problem because you're the one who triggered this person to do something wrong. Yeah. If you're the one who triggered this person to do something wrong, it means the sin isn't on you. If the sin isn't on you, it means the karma will return to you. Yeah. But if you do nothing to this person, you do nothing to this person, you treat this person very good, this person hurt you without any reason, they're the one who will get the bad karma. But if you're the one who triggered first this person to do something mistake, something wrong, then you're the one who should get the karma. That's the thing. So ready? You should prepare for yourself. Be ready for the karma that you might get, Aquarius. Jadi kamu ya siap-siap aja kalau memang kamu ini di sini yang salah karena kamu yang nge-trigger orang ini untuk berbuat salah. Berarti kan kesalahan utamanya ada di kamu. Kamu yang nge-trigger orang ini untuk berbuat salah. Kalau memang kesalahannya di kamu ya kamu harus siap-siap dengan karma yang akan kamu dapatkan ya, Aquarius. Okay. The fifth card is Ace of Cups. Actually in here. Talking about karma in here. If you're the one who make this person being triggered, that's why this person making something wrong, it means the main problem is in with you, yeah. And
you get the karma, and your karma is will come to this person, and you offering your love to them. You're the one who making peace in the end with this person. Everything flip up, everything turn over. I mean, like, turn it upside down. I mean, like, yeah, you're the one who left, you're the one who triggered this person to do something wrong. You're the one who will return to this person's life and offering you your love to them. But if this person did something wrong to you, and you didn't do something wrong to them, you didn't trigger them, you treat them very good, you treat them very well, you didn't do something wrong in here, this person who hurt you in purpose, so the karma, this person will get the karma, and the karma for that person is that person will come to you offering you a peace, asking you for apology, and they offering you their heart. They will begging you for their heart, for your heart. I mean, they will begging you for your heart to accept them back. Okay? Tergantung di sini. Di sini kan kita bicara karma ya tadi ya. Kamu dapat Ace of Cups. Tergantung di sini masalahnya gimana. Kalau kamu duluan yang salah, kamu yang nge-trigger orang ini untuk berbuat salah, itu kan artinya kesalahan utamanya itu ada di kamu, karena kan kamu yang nge-trigger orang ini duluan. Walaupun orang ini juga salah, tapi kan kamu yang nge-trigger duluan. Artinya kamu lah yang akan dapat karmanya. Nah, karmanya, bicara karma di sini, karmanya adalah kan kamu yang mulai masalah ini duluan, kamu yang nge-trigger duluan kan. Nah, nanti kamu akan datang ke orang ini untuk minta maaf dan untuk ngajakin damai, dan juga untuk akhirnya kamu ya udah deh, gue ngaku gue cinta sama lo, mau nggak lo jadi milik gue, jadi pacar gue, atau jadi istri gue, atau jadi suami gue. Kamu dan memohon-mohon sama orang ini untuk untuk maafin kamu dan untuk menerima kamu sebagai pasangannya. Akhirnya kamu akhirnya kamu mengakui gitu sama orang ini perasaan kamu sebenarnya gimana. Jadi karmanya itu berbalik. Tapi kalau memang kamu tidak ada masalah dengan orang ini, kamu nggak ngeblok dia, kamu nggak ngediemin dia, kamu berbuat baik sama dia, intinya kamu nggak ngezolimin orang ini deh. Tapi orang ini yang jahat tanpa alasan, dia yang nyakitin kamu, ya orang ini yang akan dapat karmanya. Karma apakah yang orang ini dapatkan? Orang ini akan datang ke kamu, memohon maaf sama kamu, dan memohon sama kamu untuk kembali sama dia. Jadi di sini dilihat dari case by case ya. Saya nggak bisa bilang kamu yang salah atau orang itu yang salah. Lihat dari case by case. Lihat siapa yang nge-trigger duluan sih. Karena kalau menurut saya, tindakan seseorang itu melakukan suatu tindakan pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin orang itu bertindak tanpa ada penyebabnya. For me personally, somebody will make an action, but there will always be a reason behind every action that person made to you. Yeah. Okay. Bottom of the deck is Five of Cups. In here, I see this is a remorse card. Actually, Aquarius, you're the one who seems very sad because of this situation. Maybe deep down inside of you, Aquarius, you feel guilty with this person. You realize what you've done to them. You realize your mistake, but you are too ego to admit it, your mistake. That's why you keep silent. You give this person a silent treatment. But deep down inside of you, you're also hurting yourself. You're also feeling sad because you know you treat this person unfair in here. Di sini kartu kelima ada Five of Cups. Di sini jelas ya kartu kesedihan. Siapa yang sedih? Sebenarnya kamu sedih. Selain orang ini juga sedih, kamu juga sebenarnya sedih. Kenapa kamu sedih? Karena kamu tahu kamu telah melakukan ketidakadilan kepada orang ini, gitu loh. Tapi bukannya kamu memperbaiki semuanya, malah kamu membiarkan masalah ini makin berlarut-larut. Tapi dibalik ini semua,
kamu tuh sebenarnya sedih. Cuman karena kamu terlalu ego untuk mengakui kesalahan kamu terlalu ego untuk minta maaf, akhirnya kamu membiarkan masalah ini makin berlarut. Ya nggak masalah sih, itu pilihan kamu. Tapi pada dasarnya kamu nggak bisa ngebohongin hati kamu. Kalau kamu sendiri sebenarnya juga sedih, karena kamu secara tidak langsung membuat masalah dengan orang ini. Kamu adalah penyebab utamanya sebenarnya. Kenapa orang ini sampai berbuat salah sama kamu sebenarnya yang nge-trigger dia, kamu penyebab utamanya. Kamu sadar itu kan? Kamu sadar kesalahan kamu, tapi kamu balik lagi ego, tidak mau mengakui kesalahan karena ego. Okay, I'm going to clarify with this card, with Romance Angel Oracle card. So I'm going to ground in energy. So, saya akan klarifikasi dengan kartu Oracle Romance Angel, tapi saya akan groundin dulu energi kartunya ya. Oke. Right. Bottom of the deck is children. Oke. Bentar ya. Okay. First card is unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Maybe at the beginning there is not much enough chemistry or love in this relationship. That's why your relationship became limbo. Okay? Di sini kayaknya awalnya tuh ada cinta yang tidak imbang di sini. Entah kamu yang mencintai dia tapi dia enggak, atau sebaliknya, dia yang mencintai kamu enggak. Atau mungkin kamu cinta tapi setengah-setengah, tapi dia mencintai kamu, atau kebaliknya, kamu mencintai dia tapi dia nggak mencintai kamu, dia mencintai kamu cuma setengah-setengah. Intinya ada cinta yang tidak imbang di sini. Ada yang terlalu mencintai tapi yang satunya lagi tidak terlalu mencintai. Karena tidak ada keseimbangan di sini, tidak ada chemistry juga, maka akhirnya hubungannya goyang. Nah, gue nggak tahu nih siapa nih yang salah di sini. Disesuaikan saja ya sama situasi kamu ya, Aquarius. I don't know which one is wrong. It could be about your person, but just take out what resonates with your situation ya. Okay. The second card is pay attention to the red flag. The signs are cautioning you. What kind of red flag in here? Yes, unrequited love. There is not many equal give and take love in here. That's the red flag. You should aware. Hati-hati dengan red flag di sini. Apa yang menjadi bendera merah dalam hubungan kalian ini? Tidak adanya cinta yang seimbang di dalam hubungan kalian. Jadi hubungan itu timpang. Inilah red flag, inilah bendera merah yang harus kalian yang harus kalian perhatikan. Ya sekarang gimana kalau suatu hubungan tapi yang satu cinta, yang satu enggak? Ya, atau yang satu cinta tapi yang satunya lagi cintanya cuma setengah-setengah, kan nggak imbang. Ya jelas aja hubungannya limbung. Okay. The third card is you deserve love because you are lovable. Yes, Aquarius. Actually, you deserve love because you are lovable. Everyone deserves love. Everyone lovable. Not just only you, Aquarius. Your person might be. They deserve love because they are lovable. Di sini kamu dapat kartu deserve love. You deserve love karena emang kamu patut dicintai. Sebenarnya nggak cuma kamu Aquarius yang patut dicintai, orang lain pun juga patut dicintai. Orang lain pun juga pantas untuk dicintai dan mencintai. Nggak cuma kamu, semuanya. Bisa aja orang yang kamu sedang ada masalah ini, dia juga pantas dicintai. Karena dia memang orangnya juga memang sangat mencintai juga gitu loh. Jadi dia pantas dicintai dan pantas untuk mencintai. Jadi nggak cuma kamu di sini yang pantas dicintai dan untuk mencintai, dia pun juga, orang itu pun juga
orang yang sedang dekat dengan kamu pun juga berhak untuk dicintai dan untuk mencintai. Love is a fifth card. Fourth card, you got reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Yes. I'm sensing here, this problem is all about your past person. Like it or not, Aquarius, you will returning to them. Like it or not. Maybe this is your ex, I don't know. Kayaknya ada hubungan sama orang lama deh, orang masa lalu kamu, Aquarius. Dan sorry to say, suka nggak suka, kamu kayaknya bakalan balikan sama orang itu. Ya mungkin ini adalah mantan kamu, mungkin mantan istri, mantan suami, mantan gebetan, nggak tahu. Intinya mantan kamu. Tapi bisa juga sih, bukan mantan, bisa juga orang teman sekolah kamu atau apalah, orang lama. Tapi sih saya lebih kayak, ini kan balikan ya, reconciliation itu kan balikan ya. Berarti kalian pernah jadian atau minimal pernah deket gitu. Berarti ini kemungkinan mantan kamu, entah mantan suami, mantan istri, mantan pacar, atau mantan gebetan. Okay. I think I'm sensing here, this person not just could only your ex, this person could be your I don't know, your schoolmate, maybe your old-time friend. But I'm sensing here, because this is a reconciliation, it's talking about reconcile, it's talking about getting back together. It means you've been together with this person before. Either you married with this person, either you're just dating with this person, or either you having a crush with this person. Yeah, but this is definitely an ex. This could be your ex-wife, ex-husband, ex-boyfriend, ex-girlfriend, or ex-crush. Could be anyone. Okay. The fifth card is retreat. It's time to disconnect from the world. My suggestion, Aquarius, if you want to reconcile with this person, you should take a break from your routinity, from your daily base routinity, and take them with you. Go somewhere else. Maybe take some trip, or take a short trip, short escape, short vacation to somewhere else, where you could spend your time, where you could spend your quality time only with this person. In there you could do some kind like heart-to-heart conversation, something like that. So and try to get to know each other, so you know what she or he wants, what they don't like, and they know what you don't like, what you want from them, something like that. Di sini kayaknya kamu bisa balikan sama orang itu, dan kalau memang kamu balikan sama orang ini, kayaknya kalian tuh harus nge-retreat deh hubungan kalian. Nge-retreat maksudnya gimana? Ambil semacam liburan pendek lah, berdua ya liburannya. Terus kalian pergi entah kemana kayak, pergi liburan entah kemana kayak. Di situ saat kalian menghabisi quality time berdua, kalian banyak lah ngobrol berdua dari hati ke hati. Biar kalian tuh saling kenal satu sama lain. Kamu tahu apa yang dia nggak suka, apa yang dia suka, apa yang dia harapkan dari kamu. Juga sebaliknya, dia tahu apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka, dan apa yang kamu harapkan dari dia. Jadi sama-sama saling tahu, saling kenal, gitu loh. Dia tidak terjadi salah paham lagi di kemudian hari. Okay. Bottom of the deck is children. Your love life is being affected by children. Maybe you and this person already have got married before and you had a children with them, or maybe this person having a children from their ex-spouse, or maybe you're the one who having a children from your ex-spouse because you married before, maybe. Or maybe this person, it's a typical kind of person who's younger than you, or maybe this person who has the same age with you, or this person may be older than you but they have an immature issue, or you're the one who being like that. Maybe you're the one who younger than them, or maybe if you have the same age with your person, or maybe you older than your person, maybe you're the one who have some kind of like immature issue in here. Di sini ada kartu bottom of the deck children. Di sini mungkin hubungan kalian dipengaruhi oleh anak-anak. Mungkin kalian pernah menikah dan punya anak, atau mungkin orang yang dekat dengan kalian pernah menikah dan punya anak. Atau bisa juga kalian pernah menikah sama orang ini dan akhirnya kalian punya anak. Atau bisa juga orang ini lebih muda daripada kalian,
atau orang ini mungkin lebih tua atau mungkin seumuran sama kalian, tapi dia punya masalah ketidakdewasaan. Atau terbalik, kamu mungkin lebih muda dari dia, atau kamu mungkin seumuran sama dia, atau kamu mungkin lebih tua dari orang ini, tapi kamulah yang punya masalah ketidakdewasaan. Take out what resonate, disesuaikan saja dengan kondisi yang ada ya, kayak sih gitu. Makanya karena di sini ada faktor ketidakdewasaan, makanya nggak heran sih terjadi masalah ini. If there is an immature issue in here, I'm not really surprised you have this kind of like problems in here. Okay, Aquarius, I guess that is for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel. I'll see you later next reading. Bye. Oke, Aquarius, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Oke, sampai ketemu di readingan atau bacaan selanjutnya. Dadah, bye. Every single day